Nah, perkembangan rumpun bahasa Semitik ini menarik banget karena jadi kunci memahami banyak teks kuno, termasuk Alkitab. Jadi, bahasa Semitik itu punya akar yang sangat tua. Kemungkinan besar berasal dari kawasan sekitar Levant atau bahkan utara Jazirah Arab. Salah satu bentuk awalnya adalah bahasa Akkadia, yang tadi udah kita bahas, dipakai oleh bangsa Babilonia dan Asyur. Lalu muncul bahasa-bahasa Semitik Barat Laut seperti Ugaritik, Ibrani kuno, dan Fenisia. Bahasa Ibrani inilah yang nantinya dipakai dalam penulisan sebagian besar teks Perjanjian Lama. Fenisia juga berperan besar karena mereka mengembangkan sistem abjad fonetik yang dinenek moyang abjad Yunani dan Latin. Selain itu, ada juga bahasa Aram yang sempat jadi bahasa internasional pada masa Kekaisaran Asyur dan Babilonia. Pesan Yesus sendiri pada zaman Perjanjian Baru diyakini berbicara dalam Aram. Jadi dari rumpun bahasa Semitik ini, kita bisa lihat jalur historis dan kultural yang sangat panjang. Dari Mesopotamia sampai Yerusalem. Nggak saling terkait. Kamu mau fokusin bahasan ke pengaruh Aram atau lebih dalam ke struktur bahasa Ibrani kitab suci? Lalu apakah ada bahasa yang lebih kuno dari bahasa rumpun Semitik ini? Yes, salah satu bahasa yang lebih tua dari rumpun Semitik adalah bahasa Sumeria. Itu tadi yang kita bahas sebagai bahasa isolat. Nggak punya hubungan kekerabatan jelas dengan bahasa lain manapun. Bahasa Sumeria dipakai di wilayah Mesopotamia bagian selatan sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Jadi, secara kronologis, bahasa ini memang lebih dulu muncul dibanding bahasa Semitik seperti Akkadia. Selain Sumeria, ada juga bahasa Elam di wilayah yang sekarang Iran Barat Daya. Waktu Juwetstein, Verfalungsn dan Penasas dan sistem tulisan sendiri. Lalu, di Mesir, bahasa Mesir kuno yang berkembang seiring waktu menjadi Koptik. Jadi, sebelum rumpun Semitik naik daun, dunia timur dekat udah punya beragam bahasa dan budaya tulis-menulis. Rumpun Semitik datang kemudian dan menyerap serta melanjutkan banyak hal dari bahasa-bahasa kuno sebelumnya. Mau kita bahas lebih dalam hubungan antara bahasa Sumeria dan Akkadia? Soalnya mereka sempat tumpang tindih dan saling pengaruh loh. Nah, ini menarik untuk membahas mengenai bahasa kuno seperti Sumeria itu seperti apa sih? Apakah ada wujud abjadnya atau pola penyebutan kata per kata atau kalimat secara gramatikal atau sintaksisnya? Nah, ini bagian yang seru banget. Bahasa Sumeria itu memang unik dan agak misterius. Oke, dia bukan abjad kayak alfabet Ibrani atau Latin, tapi pakai sistem tulisan buku kita kenal sebagai cuneiform.